Microphone check 1 2. Oke, kita pertama kenal itu di tahun 93. Dikenalkan lewat teman sekolah, teman SMA gue waktu itu, yang kebetulan waktu SMP dia bareng sama Erik. Karena dia tahu gue suka nge-rap di SMA dulu, dia nyoba kenalin sama Erik. Dari situ kita kenalan, akhirnya kita ngeklik satu frekuensi, kita ngerasanya. Mulailah kita dulu, awalnya jadi dulu dari zaman ngamen di Blok M gitulah, awal-awal 90-an ya, 93 lah waktu itu. Terus habis itu ya serius kita waktu itu mulai rencana untuk memformat sebuah grup. Cuma waktu itu posisinya kita berempat ya, Rick ya. Berempat dulu. Kamu originalnya ada 4 member dulu, selain gue sama Erik ada juga almarhum Ipul, almarhum Anjar. Kalau almarhum Anjar itu ibaratnya dari tongkrongannya Erik, almarhum Ipul itu teman sekelas gue waktu SMA. Ya karena dulu ada yang namanya Adoy Black, gue Erik Kumu. Itu nama pemberian orang sih ya sebenarnya. Yoi. Jadi ya zamannya waktu ngamen-ngamen di Blok M itu ya, ada kayak announcer yang di Ramayana department store tuh ngelihat kita gembel banget lah, yang pakai sendal jepit ya. Jadi ngelihatnya ya ini wanna be black kumuh gitu, black kumuh loh kayak gitu ya. Gue sama Erik sih ngerasanya lucu juga ya, namanya ya represent kita banget, emang mewakili kita banget, emang gembel gitu. Dan mereka nggak tahu kalau kita rapper gitu. Oh dulu gue pertama ngejajal sih bukan manggung sebenarnya, lomba dulu ada di sebuah diskotik, lomba, ada perlombaan, kita ikut semuanya, dan juaranya dari 1 sampai 3 tuh Black Kumu semua yang menang. Ya Ebony lah zaman dulu lah. Dulu juga sebelum Ebony tuh di daerah kota. Iya. Nggak tahu lah namanya diskotik apa. Kita tuh sebenarnya bukan kompetisi ya, kita lebih ke underground yang emang manggung di mana, bukan, belum pernah ikut kompetisi. Akhirnya karena ada format Black Kumu, coba kita ikut kompetisi gitu aja. Pencapaian terbesar gue adalah apa ya? Gue bisa bikin orang seneng sama bikin orang di sekitar gue tuh suka sama hip hop. Dan akhirnya banyak yang jadi rapper kayak begitu-gitu. Dan pencapaiannya apa ya? Ya gue bikin lagu buat orang atau buat iklan yang lagunya mungkin sampai menang AMI, atau iklan yang dulu emang booming gitu, atau soundtrack. Ya itu aja. Kalau gue sendiri pencapaian pribadinya, kalau pribadi ya senang aja sih bisa akhirnya punya diskografi gitu yang ya bentuknya album, yang bisa ngerasain kerjasama dengan kolektif rap yang lain atau juga dari rapper lain, dan dalam bentuk album gitu. Kalau itu dalam pencapaian pribadi sih. Kalau untuk pencapaian Black Kumu sendiri buat gue, kita ada setelah 25-26 tahun ya kita ya bareng, kita masih begini nih sekarang, buat gue sih sebenarnya juga udah pencapaian, karena memang bikin grup itu luar biasa sulit, dinamikanya banyak dan obstacle-nya juga banyak banget gitu. Jadi alhamdulillah, apalagi kita sekarang lagi ngegarap album penuh, menurut gue sih itu sebuah pencapaian sih. Iya. Ya, harus tiap dekade, tiap itu kita harus ngeluarin, entah itu Adoy solo atau gue bikin project, selalu ada ya dedikasi kita buat hip hop gitu. Berkesan fans, waduh banyak. Ada yang tiba-tiba datengin gue pas lagi sholat Jumat, pengen belajar rap ya, salah satunya ya almarhum Budi Paperclip ya, kayak gitu aja udah. Jadi fans, jadi temen, jadi ini banyak sih fans. Buat jadi mitra kerja bareng gitu. Fans ya kita anggap temen sih dari dulu kok. Jadi kita juga punya pengalaman masing-masing ya, karena seiring kita juga sebenarnya di Black Kumu nggak pernah ada ikatan untuk kita nggak boleh ngerjain side project, itu nggak ada. Erik juga punya side project gitu juga sama gue. Nah kalau
untuk gue personal sih pengalaman yang cukup berkesan waktu kemarin ngerjain Demi Masa bareng Ucok Homicide. Itu ada yang pendengar sih ya, gue nggak mau bilang fans lah, pendengar yang sampai dia ngulik album kita dan dibuatkan buku, dan itu diterbitkan. Buat gue itu sebuah pengalaman yang luar biasa, karena nge-rap tuh basicnya kalau gue nyenengin diri sendiri gitu. Jadi saat message itu sampai ke orang, wah luar biasa. Apalagi dia sampai menguliti materi kita dan dibukukan, itu bikin, buat gue bikin luar biasa. banget ya. Dan kalau Black Umuh sama sih kurang lebihnya, saat message itu pesannya tangkap ke orang ya. Kita pernah waktu itu manggung di Street Dilin, ada satu orang datang, kita pikir jurnalis gitu mau wawancara, ternyata dia mendengarkan salah satu lagu kita dan nganggap itu relate banget ke dia saat dia punya sahabat yang meninggal dunia dan dia sampai nangis gitu cerita hal itu ke kita, Bang. Dia ngerasa berterima kasih bahwa perasaan apa yang dia dia rasakan bisa diwakili. Itu luar biasa sih buat kita. Sama ketika waktu kita manggung ada berapa panggung di luar daerah gitu, tiba-tiba ada fans yang emang dia grow up sama lagu kita sampai dia bawa istrinya sampai anaknya gitu. Ya itu dia. Saat pesan itu sampai sih, intinya bisa diterima, itu pencapaian dan memang pengalaman luar biasa. Kita sih idola kita banyak, kita pelajari semua style dari dulu, dari daerah mana, hip hop apa kita udah deh pokoknya. Ya akhirnya kita balik lagi style kita ya, kita orang Indonesia orang Timur ya, kita gunainnya dengan gaya kita gitu aja. Basically sih pada dasarnya ya memang kita sama sih seleranya ya. Kalau boleh disebut nama mungkin kayak modelan Big Daddy Kane gitu, terus Wu-Tang ya. Iyalah. Atau ya cukup sampai yang baru-baru kayak ada Divers, gue yang baru suka Villain Park gitu. Waduh. Kalau gue mau pengen collab sama Portishead juga. Kalau saya balik. Gue Big Daddy Kane. Dari segi kuantitas sih pesat ya kemajuannya ya. Hip hop di skena lokal itu range-nya, jangkauannya udah luas sekali gitu. Jadi nggak cuma di Pulau Jawa aja gitu, di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Papua pun orang udah aware, udah Dari Sabang sampai Merauke ya. Hip hop. Kalau dari segi teknis ya pasti generasi sekarang mah lebih beruntung pastinya daripada zaman kita dulu gitu. Dengan kemajuan teknologi, ada internet segala macam, cara mereka gaining info aja udah beda gitu. Mereka advance sekali sekarang dibanding kita. Teknis segala macam mereka lebih unggul gitu. Nggak ada. Sebenarnya nggak ada pergesekan. Cuman kadang-kadang orang yang nggak tahu apa itu hip hop ya merasa tergesek atau apa, sebenarnya nggak ada. Kadang-kadang hip hop tuh butuhkan bragging, butuh statement, kadang-kadang yang buat menunjukkan dia rapper ya gitu. Kadang-kadang ada rapper yang mungkin belum tahu apa itu rap atau hip hop, itu nganggap itu sebagai diss buat dia atau ngejek dia atau gimana gitu loh. Padahal nggak ada, itu cuman semua ngelakuinnya kayak emang ya hip hop seperti itu. Ya, budayanya ada gitu. sportnya sebenarnya. Ada sport. Budaya itu bagian dari budaya kompetisi sendiri sih sebenarnya gitu. Tempat lahirku, kebanggaanku, Distrik 21. Di mana mimpi dan deklinasi dan depresi menyatu. Distrik 21. Itu berkesannya karena pada akhirnya kita bisa bikin lagu yang tribute untuk kota kelahiran kita, dan di situ kita juga nggak cuma ngomongin hal-hal klise tentang wah kota kita bagus apa enggak gitu, kita ngomong apa adanya di situ. Nah itu dari segi tema. Kalau dari segi produksi itu gue yang saat itu pas habis recording ngerasa ya anjir, Erik akhirnya mengeluarkan apa yang dia punya gitu. Gue benar-benar puas gitu dengan apa chemistry yang kita bangun di lagu itu.
yang udah lama. Itu pertama kali take lagi. Ya, setelah selama itu kita ini ya hiatus ya. Iya. Aku hiatus. Ya buat albumnya Black Kumo ya buat jadi apa ya? Sekarang legacy. Asik. Itu aja sih. Iya, kita ngerasa 25 tahun lebih bersama gitu belum punya album. Buat kita itu suatu hal yang janggal gitu. Jadi ibarat ada gigi bolong tuh harus ditambal gitu. Dan kalau memang album ini bisa rilis insya Allah mungkin tahun depan kali ya, buat kita itu ya pencapaian sih. Titik terendah sih sebenarnya di musik nggak pernah ada, cuman mungkin kitanya boring sama musik atau emang kita punya kehidupan lain selain di musik gitu aja. Titik terendahnya ya apa ya? Ya ketika kita ngeluarin sesuatu ya suatu track atau apapun ya orangnya banyak orang yang relate-nya beda gitu aja, atau orang apa ya memimpikan emang Black Kumuh gitu. Ketika gue bikin track lain atau ada bikin track lain, banyak yang memimpikan Black Kumuh kapan gitu. Dia itu doang titik rendah kita karena Black Kumuh tuh nggak punya album dari dulu, itu doang. Udah. Sama satu lagi ya kehilangan teman sih. Iya, itu dia. Teman-teman yang memang kita anggap mereka satu perjuangan sama kita gitu. Kayak kehilangan ya dari kuartet terus jadi duo gitu. Mungkin kita juga nggak ngasih lihat sih sebenarnya ke satu sama lain blow-nya seperti apa, tapi ya itu berasa sih dampaknya ke kita. Sama kayak kemarin kita juga baru kehilangan Budi dari Paperclip yang memang ya seperti Erik tadi cerita, dari pendengar sampai akhirnya bisa jadi kawan dan jadi mitra untuk membuat sebuah produksi seperti itu juga lumayan jadi titik terendah juga sih. Waduh, mau masuk ke hip hop atau mau masuk game hip hop, apalah itulah. Ya, do what you do and do what yourself aja. Ya, be yourself ya. Jadi diri sendiri. Ya, sama ya tahu lebih banyak tentang hip hop lah, apa itu hip hop. Pelajari akarnya, sejarahnya, coba cari tahu. Sama paling kalau untuk rapper ya nulis apa yang kalian tahu aja sih, nggak usah pretensius. Jadi diri sendiri aja. Microphone check 1 2. Yo, gue Dois. Gue Erik. Kita dari Black Kumu. Kalian sedang menyaksikan Microphone Check 1 2 di Billboard Indonesia.